Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Dusun Rebakong ya Pak ya. Dusun Rebakong, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dan hari ini saya bersama Ketua Kelompok Anggur ya, yang ada di Desa Rebakong yang sudah beberapa tahun ini mengembangkan 80 varietas lebih dari anggur itu sendiri. Dan ceritanya awalnya dulu kena tipu dan lain-lainnya. Yang jelas kenapa Rebakong dikenal dengan dusun anggur, ceritanya panjang. Tentu hari ini kita ingin mendengar cerita dari Bapak Ketua yang kemudian menjadi inisiator terbentuknya dusun anggur di sini, sehingga banyak sekali ya Pak Ketua ya, banyak sekali yang sudah berkunjung ke desa anggur ini sendiri. Termasuk saya sudah 2 kali, tapi ingin terus menggali apa sih rahasia sehingga Rebakong ini bisa berkelanjutan, bisa masyarakatnya bisa sadar, ayo kita sama-sama menanam anggur. Nah mungkin bisa diceritakan dari sana Pak Ketua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ketua kelompok anggur Rebakong ya. Saya kadang di channel saya juga sering bilang rumah taman anggur. Rumah taman anggur ya, banyak yang komen, oh ini kenyataan rumahnya dikelilingnya. Nah, gitu. Oh iya Pak, memang gitu. Jadi awal mula saya tanam anggur ini tahun 2018 kemarin. Kemudian saya sempat ke Mataram nyari bibit. Itu tahun berapa Pak? Itu tahun 2019 bersama kakak. Kita dapat 7 varian. Yang kita cari sebenarnya itu varian minel, cuman dikasih biopani. Berarti nggak dikasih sesuai dengan harapan berarti ya? Iya, masa kita ya ini prank lah itu istilahnya bahasa sekarang kan. Oke. Nah itu kita tapi kita tidak berkecil hati. Ternyata di tempat kita di Rebakong ini bisa kita buangkan biopani. Termasuk di rumah kakak saya, sementara di tempat lain banyak yang mengeluh bagaimana cara pembuahan biopani seperti apa. Kadang saya ke Sokong kemarin ditanya sama orang, ini Pak kalau saya bilang cara Bapak ini salah, saya nggak enak ini Pak, saya bilang gitu. Itu sama pembudidaya anggur ya. juga? Di sana kan di Sokong dia terkenal kampung CBR, karena ada varietas CBR itu lumayan banyak di sana, batangnya sampai sebesar paha. Cuman ngerawat anggur varian biopani mereka kesulitan, jadi nggak bisa dibuahkan udah 1 tahun lebih katanya kemarin. Kemudian untuk anggur di Rebakong, ternyata warga sadar ketika saya sudah banyak menjual buah. Dari itu mereka termotivasi. Kadang ada yang datang malam-malam minta. Oh malam-malam juga. Itu orang di sekitaran desa sendiri atau orang luar? Di kampung ini. Ya.
minta saya sambungin malam-malam. Kadang saya kalau setelah isya saya berkunjung ke rumah warga minta disambung. Dan enaknya di Rebakong ini Mas, saya enggak mengut biaya. Saya enggak mintain warga biaya penyambungan. Ya. Mereka saya kasih gratis. Mereka sama kalau kita keluar ya itu rata-rata Ada lagi tarifnya ya. termatung kan kalau ini hidup saya sambung di luar orang nggak bayar 100 per kali sambung. ya. Dan itu kan kalau misalnya Mas saya sambungin itu kalau mati saya ganti Mas. Oh, berarti ada Ya seperti itu. Dan enaknya warga di sini kan tinggal jalan-jalan lihat, oh saya mau varian yang ini sambung di rumah nggak bayar gratis. kan? Ya benar. Nggak kena tipu juga kayak kita. Berarti bisa kita bilang desa Rebakong menjadi desa anggur ini awalnya dari penipuan ya. Iya. Dari prank dari orang Iya. luar ya. Kemudian saudara saya Ajis juga kebetulan waktu itu dia KKN ke luar daerah, dia banyak bawa terus pulang disambung di tempatnya di atas. Dia juga banyak diminta warga untuk sambung-sambung varian import. Jadinya sekarang Bapak sudah mungkin kemarin keliling kan jadi seperti itu sudah kampung kita di sini. Jadi rata-rata sekarang sudah. Ya. Untuk yang sekarang kan kita usahakan bantu warga untuk mendapatkan ini ya, kanal awan. Dapat bantuan dari kami. Itu tetap saya ngelobi di dewan-dewan minta gimana mungkin ada aspirasi bawa ke Rebakong. Seperti itu usaha saya untuk warga di sini. Ini sejauh ini sudah berapa kepala keluarga kira-kira yang ataukah hampir keseluruhan sudah mempunyai anggur ataukah ada yang kemudian menjadi tantangan sendiri Pak Ketua yang kemudian menyadarkan masyarakat supaya semuanya menanam anggur sehingga Rebakong dikenal sebagai desa anggur ke depan gitu. Yang jadi tantangan saya pikir-pikir setelah melihat ternyata warga di sini kemarin pas saya sempat sosialisasi untuk menanam anggur, saya sampai ke Bayan nyari bibit pembibitan dan yang Mas lihat tadi itu ya saya minta cuma biaya pembelian kawat untuk yang di gang ini saya cuma narik 10.000 side atau bapak-bapak ambil bibit di saya 2 kasih saya uang 10.000 Itu cuma 10.000 ya. dan ini untuk saya beli kawat untuk di para di gang. Jadi saya enggak apa istilahnya ngasih warga beban, walaupun saya ngambilnya ke Bayan, tapas juga sering saya ngambil. Termasuk yang ini sudah jauh-jauh saya ngambil karena niat saya pengen kampung ini berubah Jadi kampung anggur. Keren. Ini bisa terwujud karena saya lihat warga sudah 95%. Nah, 95% Ada anggur. ya. Tanaman rata-rata di depan rumah sudah ada. Ya, kemarin kan banyak yang datang ngambil bibit juga yang baru pengen banyak. Dan enaknya nanti kalau sudah besar ini bibit datang ke rumah panggil saya minta sambung mana varian. Berarti enak sekali ya masyarakat Iya, di enak sini. Nah, kira-kira Pak Ketua punya gambaran nggak terkait dengan ini kan tentu menjadi inspirasi buat banyak orang Pak Ketua. Di Rebakong ini bisa sampai 95% warganya sudah mempunyai anggur dan itu saya rasa tidak mudah Pak Ketua. Nah, punya nggak? Pak Ketua punya gambaran nggak terkait dengan desa ini kan sudah ada di gang-gang itu ada para-para yang akan dirambat sama anggur nantinya. Punya gambaran nggak dusun Rebakong ini akan menjadi yang seperti apa nantinya ke depan? Untuk kedepannya di gambaran yang ada di benak saya sekarang kan tinggal kita melengkapi yang bagian atas untuk tralis kawat, kemudian sampingnya ini masih ada PR bagian bawah karena di sana rencana kita akan buat pot bunga, mungkin besok ada tempat orang duduk seperti kita ini selfie mungkin begini kan Mantap. itu salah satu mungkin Gambaran jadi sederhananya ya. saya tarik pengunjung nanti kan seperti itu Mas. Kemudian untuk
tentunya variannya juga kita usahakan yang pas berbuah juga yang warnanya hitam, merah. Karena saya ngambil pengalaman dari tanaman saya yang ini mas. Ini kan tiap pagi sore sampai sekarang kan banyak orang lewat, ternyata ada yang tarik warna merah sama hitam itu. Nah, termasuk kami ya, Iya. ketika ngelihat tadi langsung pengen foto-foto, pengen video dan segala macamnya Pak Ketua ya. Tertarik itu. Sudah tertarik karena merah ini bisa dilihat dari jauh ternyata. Daya tariknya kuat mas, merah ini. Ini jadi- aja baru mulai memerah ini. Orang lewat kan sampai wow kan gitu dia orang Santong apa turun naik kan sering lewat sini ya. Bukan hanya orang Santong ya, orang Jogja dan lain-lain sudah lewat sini dan benar-benar tertarik. Nah kira-kira Pak Ketua terkait dengan ini kan seperti yang saya bilang, saya juga termotivasi bahkan terinspirasi dari gerakan Pak Ketua sendiri yang memulai dari awal, yang kena tipu dari awal sampai dengan sampai ke titik ini tentunya tidak mudah Pak Ketua ya, tentunya sangat sulit. Iya, nah kebetulan kan kita juga di sini ada istilahnya mungkin bisa dibilang ada yang enggak satu hati sama kita, ada pasti itu ada yang rasanya seperti kayak ngompor-ngomporin warga biar nggak lanjut. terus kita dikira dapat untung banyak apa itu ada itu, cuman saya hadapi itu Santai aja ya. saya jalan terus. Kemudian ketika kelihatan hasil seperti ini memang sebelum datang bahan yang kita pakai saya dikira ya apalah segala macam, cuman ketika ini datang mulai meredah. Kemudian pas Pak Desa juga solusinya mau masih bantuan kemarin ada aja di atas pasang. Jadi PR kita masih untuk gang kan baru setengah ini. Oh bersetengah. Untuk yang di depan rumahnya Pak Ajis juga baru setengah. Berarti ke depan ini Dusun Rebagong ini akan teduh dengan Nah itu anggur dia. ya. Semua masyarakat punya anggur dan lain sebagainya. Nah kira-kira Pak Ketua seperti yang ini kan yang Pak Ketua lakukan ini adalah gerakan penyadaran ya, gerakan penyadaran, dan saya yakin orang-orang di luar Desa Kayangan sendiri, bahkan di luar Kabupaten Lombok Utara sendiri termotivasi bahkan terinspirasi dari gerakannya Pak Ketua yang secara masif melakukan gerakan penyadaran. Kuncinya di mana sih sebenarnya Pak Ketua? Kira-kira mungkin bisa kita dapat pelajaran dari itu karena prosesnya panjang kan. Ini emang kuncinya sederhana mas. Nah, Kita yakin tekun. kita kasih contoh di depan di halaman kita di seperti ini. Jadi ketika mereka melihat ini, saya nggak perlu ngomong banyak. Ketika dia tahu hasil penjualan saya seperti ini, saya nggak perlu. Berarti itu sosialisasi yang paling kena ya. Jadi orang-orang melihat yang merah itu aja udah termotivasi. Dan teman-teman, saat ini saya sedang berada di bawah pohon anggurnya Pak Ketua ya. Pohon anggurnya Pak Ketua yang kemudian menjadi inisiator adanya anggur di Dusun Rebagong ya. Awalnya dulu jambu banyak di sini mas. Tapi sekarang diubah jadi anggur. Saya mau rubah jadi anggur. Ini pelaku sejarah teman-teman, sehingga hari ini di tepi jalan pun di depan rumah ya, di depan rumah di setiap rumah warga di belakang pun saya sudah ke sana tadi, ternyata banyak sekali bukan hanya anggur yang sudah besar tapi pembibitan, penyambungan dan lain sebagainya sudah banyak ya. Nah, jadi nantinya kalau teman-teman ingin melihat bagaimana varietas yang banyak anggurnya, anggur yang banyak varietasnya ya, sorry balik ya, anggur yang banyak varietasnya, kunjungi Dusun Rebagong yang ada di Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara ya. Tentunya di setiap rumah warga pasti ada anggur dan itu berbuah, buahnya warna-warni teman-teman. Yang jelas kalau penasaran langsung saya kunjungi Dusun Rebagong ya Pak Ketua. Mungkin ada closing statement terkait dengan mungkin bisa memotivasi teman-teman yang ada di sana sini ya, yang ada di sana sini terkait dengan ini pengembangan dari membuat agrowisata kah atau gimana, keluh-keluhnya seperti apa itu? Untuk teman-teman Pengangguran mantap. ada di luar Dusun Rebagong, kalau sudah niat ingin menanam, tekuni itu harapan saya supaya bisa mengikuti saya inilah. Saya nggak tahu mau bilang apa, ini contoh sudah ada di depan mata. Iya, sudah ada di depan mata, bahkan buah-buahnya ini juga ada. Seperti itu. Kemudian
tetap semangat, Mantap. jangan berkecil hati. Saya juga awalnya dulu mungkin nggak tahu, saya sampai kuliah di Mataram kerjanya cuma jadi ini awalnya, sekarang menghasilkan nggak tahu apa orang-orang Sekarang sekarang. hikmahnya yang tak terduga-duga ternyata Pak Ketua ya. Mantap. Kita kontrol keuangan juga bisa, dari Kemudian kalau untuk warga di sini saya cuma bisa berharap sama orang-orang sini, ibu bapak ataupun kolong reten di sini tetap semangat, jangan dengar kata orang yang enggak, karena itu bisa menghambat semua cita-cita kita bersama. rekan-rekan muda juga sudah saya himbau minta dukungan mereka. Nah, kalau nggak salah ini minggu depan sudah kita penanaman pembibitan untuk berjenjang kan. Mantap. Jadi saya sangat mohon untuk rekan-rekan muda, kemudian orang tua dukungannya kuat sekali. Ya, mantap. Itu yang saya senang. Biarpun orang-orang tua di sini diam, tapi ketika saya minta kumpul malam, mereka semua datang. Antusias ternyata ya. Antusiasnya datang itu adalah Power baru. ya. Kayak kemarin kan saya nggak nyangka sampai sebanyak itu. Kira-kira ini Pak Ketua terkait dengan setiap satu kali panen itu misalnya yang sudah besar anggurnya yang sudah panen di sini kira-kira menghasilkan berapa kilo Pak Ketua? Kalau panen rayanya nih. Ya, kalau yang lokal ini kan sampai 30-an kilo kemarin ini. Itu rata-rata saya jual kemarin 50 per kilo. 50 apa jadinya itu 2 jutaan lebih. Nah, kalau yang impor, kalau kita COD paling 100. Saya jual kemarin yang warnanya menarik, 1 dompol, bukan 1 kilo, tapi 1 dompol. 1 dompol harga 100.000. Dan itu kalau dikalkulasikan buahnya nggak 1 dompol tapi puluhan dompol ya. Dan ini rencana saya ingin pembuahan banyak. Walaupun Giovanni ini banyak yang nggak suka karena agak sulit berbuah, tapi saya usahakan, saya pengen ini jadi contoh buat warga bahwa Giovanni itu tidak seperti itu. Kira-kira Pak Ketua nih, yang mungkin yang terakhir ya. Kira-kira ini kan banyak yang penasaran nih terkait dengan kok bisa di Kecamatan Kayangan ini kok bisa Dusun Rebako mengembangkan anggur. Kira-kira ada nggak Pak Ketua membuka ruang edukasi untuk masyarakat yang ada di dusun ini ataupun di luar sana? Kira-kira gimana? Untuk yang di luar memang ada Pak Man juga bantu kemarin kan. Ini Pak Man pergi berkunjung. Cuman setelah saya ada kerjaan kadang-kadang jadi ya menyempit ruangnya waktunya. Untuk warga di sini tetap saya keliling, semangat buat warga. Kalau pengen para-paranya cepat penuh, datang ke rumah kami itu. Seperti itu. Teknik untuk lebih cepat para-para tertutup itu harus banyak batang. Kalau cuma satu berarti nggak satu ya. Ini Iya. pun nggak satu Pak Ketua ya, tapi banyak batang yang ditanam ya sehingga Karena cepat sekali penuh. perlakuan anggur impor sama lokal itu Beda. kalau yang lokal itu semraut kemanapun kita kasih dia kayak yang ini tetap dia bisa berbuah dan bagus buah. Cuman kalau yang impor jangan Harus ada perlakuan khusus ya. Berarti beda perlakuan perempuan desa dan perempuan kota. Tergantung bagaimana cara kita mengemasnya ya. Mas. Gimana Mas? Nah jadi mudah-mudahan kalau saya mikirnya sih karena saya datang jauh-jauh ya dari Lombok Timur bertemu dengan Pak Ketua ingin belajar anggur ini bagaimana proses penanaman anggur sehingga bisa jadi seperti ini. Mudah-mudahan ke depan Pak Ketua bisa menginisiasi sekolah anggur nih, sekolah untuk pengangguran. Nah, itu yang menarik. Nah, mudah-mudahan bisa seperti itu. Mungkin untuk sore ini mungkin kita cukupkan Pak Ketua ya, saya cukupkan dan nanti di sesi-sesi selanjutnya mungkin bisa kita belajar dari penanaman, penyambungan dan bagaimana mengembangkan yang lain-lainnya. Yang insya saya undang siap acara penanaman Mantap, kita ikuti, siap. Ya, tapi ini belum dikenalin namanya dari tadi Pak Ketua ini. Nama saya Bakti Haryono. Tinggal di Rebakong. Jadi ketua di sini tapi itu bedanya. Tapi
kalau jadi ketua itu memang berat. Berat ya. Banyak tantangan. Cuman karena saya kayak saya bilang tadi sampai teman-teman ngomong ini ngomong itu, biarin saja, saya nggak pernah Nggak pernah melatih. Yang penting maju dan maju Pak Ketua. maju terus. Iya. Memang tujuannya sudah ada ya. Oke, mungkin itu saja untuk sore ini. Terima kasih Pak Ketua atas kopi, dan kita benar-benar teduh. Semoga ini nanti Dusun Rebakong beberapa tahun yang akan datang memang benar-benar menjadi desa, bukan hanya desa anggur ya, tapi desa yang paling teduh di Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Sekian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ekspos berarti Pak Ketua. Nanti saya tulis juga. Ya.